Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini, aku mau rekomendasiin hidden gem resort di puncak yang nyaman, sejuk dan asri, yang bisa disewa per cottage mulai 1 jutaan, ataupun keseluruhan area villanya, hingga kapasitas 100-120 orang loh. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di resort yang ada di puncak, yaitu Puri Anandita Resort, yang berlokasi di Jalan Sindang Subur, Gandamana, sampai Tugu Selatan, Cisarua, Bogor. FYI, Puri Anandita Resort saat ini merupakan bagian dari surganya villa, yang beberapa villanya juga udah pernah aku review ya. Nah, kalau kalian mau cari rekomendasi villa lainnya dari surganya villa, nanti bisa cek di playlist ini, gengs. Linknya udah aku cantumin di description box ya. Nah, untuk menuju ke Puri Anandita Resort, kita bisa pakai Google Maps. Dan tenang aja, akses jalannya tuh besar, bagus, nggak ada jalur ekstrim sama sekali, dan tentunya bisa dilalui juga oleh bus medium. Apalagi kita juga bisa sewa per cottage, mulai dari kapasitas 4-10 orang, ataupun sewa seluruh cottage dengan total kapasitas bisa untuk 100-120 orang loh. Wah, cocok banget kan buat acara gathering sama keluarga besar ataupun teman-teman kantor. Untuk rute jalannya adalah, nanti kita akan lewat Jalan Raya Puncak, terus melewati Jalan Taman Safari, dan masih lurus lagi ke atas, gengs. Nah, karena posisi resortnya ini udah di atas Taman Safari, jadi otomatis udaranya pun dingin ya. Dijamin kalian bakal betah deh. Terus nanti patokannya adalah, setelah melewati jembatan ini, siap-siap kita akan belok kanan, masuk ke Jalan Gandamana. Dan udah ada banner Puri Anandita juga ya, gengs. Dari sini kita ikutin aja jalannya sesuai dengan arahan Google Maps. Dan pas di sini tuh aku salfok banget deh sama view Gunung Gede Pangrango yang terlihat jelas kayak gini, gengs. Masya Allah, kalau cuacanya lagi cerah, sepanjang jalan ini kita akan dimanjakan sama kemegahan Gunung Gede Pangrango. Wah, cakep banget ya. Oke, lanjut. Untuk patokan berikutnya adalah nanti pas ada Masjid Pink ini, kita belok kiri ya, gengs. Ikutin lagi aja jalannya sampai nanti ketemu sama petunjuk arah ke Puri Anandita Resort. Dari sini kita tinggal lurus aja, dan gak jauh setelahnya, akhirnya kita sampai juga deh di Puri Anandita Resort, yang posisinya berada di sebelah kiri. Langsung aja yuk, kita masuk ke area resortnya. Di bagian depan ini merupakan area parkir. Tapi kalau kalian nginep di resortnya, nanti ada area parkir terdekat juga ya, gengs. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita check-in di front office, yang posisinya berada di samping kiri depan ini. Untuk jam check-in seperti biasa di jam 2 siang, dan check-outnya di jam 12 siang. Untuk area front office-nya ini nggak terlalu besar ya. Terdapat 1 buah sofa dan meja, lalu di dalamnya baru deh ada meja resepsionis. Terus untuk proses check-in-nya juga gampang banget. Nanti kita tinggal sebutin aja nama dan kasih KTP, gengs. Udah beres proses check-in, sekarang kita akan langsung menuju ke area cottage. Puri Anandita Resort berdiri di atas lahan seluas 3,5 hektar dan memiliki 12 cottage yang terdiri dari 2 bedroom dan 3 bedroom. Tenang aja, nanti aku bakalan tunjukin kok semua tipe cottage-nya. Terus enaknya lagi, kita juga bisa sewa per cottage ataupun seluruh cottage ya, gengs. Jadinya fleksibel deh. Dan kalau kita sewa semua cottage, otomatis cottage-nya itu akan close for public ya. Jadinya nggak bakal digabung sama tamu lain. Dengan total kapasitas untuk 100-120 orang. Oke, ini aku udah mau sampai cottage-nya. Untuk area parkir bisa di sebelah kiri ini, sedangkan posisi cottage berada di seberangnya. Kali ini aku menginap di cottage yang 3 kamar tidur, yaitu tipe Tanjung. Cottage dengan 3 bedroom ini hanya ada 4 unit ya. Nah, cottage aku yang di sebelah kiri ini, gengs. Oke deh, kalau gitu langsung aja yuk kita mulai cottage tour. Cottage ini terdiri dari 1,5 lantai dengan kapasitas untuk 6 sampai maksimal 10 orang. Dan udah free breakfast untuk 6 orang loh. Cottage-nya diisi dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, living room, dining room, dan pantry.
Nah, di bagian depan ini merupakan area teras yang cukup luas dan terdapat 2 buah bangku plus meja. Oke, sekarang kita cek bagian dalam cottage-nya. Begitu masuk, akan langsung terlihat public area yang menyatu dalam satu ruangan dengan konsep open space. Di lantai bawah ini terdapat ruang tamu, ruang makan, pantry, 2 kamar tidur, dan 2 kamar mandi. Sedangkan untuk 1 kamar tidur lainnya berada di lantai atas. Nah, kita mulai dari area living room. Ruang tamu ini dilengkapi dengan 2 sofa panjang dan meja. Lalu di bagian tengah terdapat Smart TV yang udah dilengkapi dengan WiFi. Jadi kita bisa nonton YouTube ya. Kalau untuk Netflix sih aplikasinya ada, tapi kita mesti login pakai akun pribadi, gengs. Jadinya tuh gak free access. By the way, ruangannya tuh lumayan spesies ya. Jadinya gak berasa sumpek, gengs. Dan walaupun cottage ini merupakan bangunan lama, tapi tenang aja, semua areanya tuh bersih dan terawat banget deh. Jadinya bener-bener nyaman. Di belakang living room terdapat area dining room dan udah disediain amenities yang super lengkap, yaitu ada kettle listrik, air mineral, cangkir, serta teh, gula, dan kopi. So far sih fasilitas di dalam cottage ini kayak di hotel ya. Lalu di belakangnya merupakan pantry. Namun kita nggak bisa masak, gengs. Jadi hanya disediakan area wastafel dan mini fridge atau kulkas mini. Yang di dalamnya itu terdapat beberapa air minum, namun ini berbayar ya. Walaupun di sini nggak ada dapur, tapi tenang aja, kita juga bisa pesan catering kok. Jadinya kita bisa lebih maksimal ya menikmati staycation. Tapi kalau kalian mau pesan catering, mesti info dan order dulu pada saat booking cottage-nya ya, gengs, biar nanti disiapin. Atau kalaupun kalian gak pesan catering, di sini juga bisa pesan makan kok dari restonya. Jadi nanti kita tinggal kontak pihak resortnya aja ya, gengs. Dari area dining room ini terdapat pintu yang mengarah ke area belakang, di mana di sini terdapat semacam teras kecil dan udah disiapin 1 buah bangku. Jadi dari sini kita bisa melihat suasana sekitar cottage ya, yang segar dan asri banget deh. Next, aku bakal spill area kamar tidurnya. Kita mulai dari kamar pertama yang merupakan master bedroom. Kamar ini adalah satu-satunya kamar yang dilengkapi dengan private bathroom, gengs. Dan ukurannya juga cukup luas ya. Terdapat 1 buah double bed, dan kalau kalian mau maksimalin kapasitas cottage-nya, nanti bisa sewa extra bed ya. Dengan detail harga sebagai berikut. Di samping tempat tidur terdapat lemari besar, jadi semua barang bawaan bisa kita taruh di sini, gengs. Dan udah disediain juga 2 buah handuk di setiap kamarnya. Kita move ke bagian depan kamar, terdapat area wastafel yang luas dan cermin besar yang dilengkapi dengan sabun cuci tangan plus dental kit. Lalu di sebelahnya merupakan private bathroom. Dan serunya lagi, semua kamar mandi di cottage ini tuh udah ada bathtubnya loh, gengs. Wah, mewah banget kan? Jadi kita bisa berendam air hangat deh di sini. Dijamin bikin relax ya. Terus toiletries-nya juga lengkap, disediakan sabun, shampoo, dan tisu. Wah, ini sih fasilitasnya setara kamar hotel ya, gengs. Keluar dari kamar pertama, di seberangnya terdapat kamar kedua dan sharing bathroom. Tapi sebelum masuk ke sana, di bagian depan terdapat area wastafel yang sama-sama udah dilengkapi dengan sabun cuci tangan dan dental kit. Nah, sekarang kita cek ke kamar mandi keduanya dulu ya. Untuk areanya emang gak seluas private bathroom yang ada di kamar pertama tadi, tapi tenang aja, untuk fasilitasnya sih sama-sama lengkap kok. Yaitu disediain bathtub, water heater, sabun, dan shampoo. Lanjut, kita ke kamar tidur kedua yang bersebelahan dengan sharing bathroom. Nah, berbeda dengan kamar pertama yang menggunakan double bed, kalau di sini kasurnya itu 2 single bed ya, gengs. Jadi kalau misalnya kalian nginepnya sekeluarga, kamar pertama tadi bisa untuk orang tua, dan kamar kedua ini bisa untuk anak-anak. Terus sama-sama udah dilengkapi juga dengan lemari besar dan 2 buah handuk. Oke, sekarang aku mau tunjukin kamar terakhir, yaitu kamar tidur ketiga yang posisinya berada di lantai atas. Jadi untuk di lantai atas ini hanya ada kamar ketiga aja ya, gengs. Ya bisa dibilang ini tuh semacam lantai mezanin gitulah.
Untuk fasilitas di kamar ketiga ini mirip kayak di kamar kedua, yaitu terdapat 2 buah single bed dengan konsep lesehan, lalu ada lemari dan 2 buah handuk. Plus disediakan juga kipas angin ya. Jadi kalau siang hari ngerasa gerah, tinggal dihidupin aja gengs. Oke, tadi aku udah review cottage 3 bedroom. Sekarang kita move ke cottage 2 bedroom, yaitu tipe Soka 1 dan 2. FYI, untuk cottage 2 bedroom ini terdapat 2 cottage dalam satu bangunan ya. Jadi kalau kalian mau 4 kamar sekaligus, bisa pesan 2 cottage ini gengs, karena ada connecting door-nya. Oke deh, langsung aja kita review cottage-nya. Cottage 2 bedroom ini juga terdiri dari 1,5 lantai dengan kapasitas untuk 4 sampai maksimal 6 orang. Dan udah free breakfast untuk 4 orang. Fasilitas di dalam cottage-nya terdapat area living room, dining room, pantry, 2 kamar tidur, dan 1 kamar mandi. Dan seperti yang terlihat di video, ruangannya tuh luas ya gengs. Padahal ini satu bangunan dibagi 2 cottage loh. Wah, bener-bener berasa nyaman ya. Di bagian depan diisi dengan dining room dan udah disediain amenities sama seperti di cottage 3 bedroom. Untuk pantry-nya juga sama, terdapat area wastafel dan kulkas mini tanpa alat masak. Lanjut, kita melipir ke area living room. Nah, karena ruangan ini masih spacious, jadi kalau kalian mau tambah extra bed juga bisa banget ya gengs. Area living roomnya juga luas, bahkan menurut aku public area di cottage 2 bedroom ini tuh lebih luas ya, dibandingkan sama cottage di 3 bedroom. Dan tentunya di sini juga udah disediain wifi plus smart TV. Dari living room ini terdapat pintu belakang menuju ke area teras. Jadi akses masuk ke dalam cottage-nya itu bisa dari pintu depan maupun belakang ya. Dan udah disediain 2 buah bangku plus meja. Jadi kita bisa duduk santai sambil menikmati suasana asri di sekitar cottage. Masuk lagi ke dalam villa, di lantai bawah terdapat 1 kamar tidur. Nah, langsung aja yuk kita cek bagian dalamnya. Kamar pertama ini diisi dengan 2 buah single bed dan tentunya masih bisa ditambah juga sama extra bed ya. Lalu di sampingnya terdapat lemari besar. Terus yang aku suka, pencahayaan di kamar ini tuh terang banget gengs, sehingga sirkulasi udara dan cahayanya pun berjalan dengan baik. Di sebelah kamar pertama merupakan kamar mandi. Dan ternyata areanya tuh luas banget loh gengs. Terus fasilitasnya juga lengkap, yaitu terdapat bathtub, water heater, sabun dan shampoo, dental kit, serta handuk. Jadi mau nginep di tipe apapun, kita tetap bisa berendam air hangat ya di dalam bathtubnya. Wah, asik banget kan? Untuk kamar kedua, posisinya berada di lantai mezanin. Jadi konsep cottage-nya tuh sama semua, dimana di lantai atasnya hanya diisi dengan 1 kamar tidur aja gengs. Dan seperti ini kamar tidur keduanya. Terdapat 2 buah single bed, meja kecil, cermin, kipas angin, dan lemari. By the way, kalau kalian butuh lebih banyak kamar tidur dengan kapasitas yang lebih besar, tenang aja gengs. Cottage 2 bedroom ini tuh punya connecting door dengan cottage di sebelahnya. Sehingga areanya jadi lebih luas dengan total 4 kamar tidur. Wah, kalau ramean seru juga ya sewa 2 cottage sekaligus kayak gini. Oke, tadi aku udah review semua tipe cottage yang ada di Puri Anandita Resort. Nah, sekarang kita bahas yuk, fasilitas apa aja sih yang ada di sini? Di tengah-tengah cottage terdapat campfire atau area api unggun yang luas. Jadi kalau malam-malam ngumpul di sini tuh enak banget deh. Namun untuk api unggun ini berbayar ya, yaitu 400.000. Kegiatan ini tuh seru banget, apalagi kalau kita lagi bikin event gathering seperti ini gengs. Bakal makin berasa ya keakrabannya. Gak jauh dari area campfire yang tadi, kita naik sedikit ke atas, bakal ketemu sama salah satu kegiatan favoritnya bapak-bapak, yaitu mancing. Yap, di sini juga disediakan kolam pancing loh gengs, plus alat pancingnya juga ya. Namun ini tuh disewakan seharga 100.000. Buat kalian yang pengen keliling area resort tapi nggak mau capek, nggak usah khawatir gengs.
Karena Puri Anandita Resort juga menyewakan sepeda goes dan sepeda listrik loh. Untuk sepeda goes harganya adalah 30.000 per jam, sedangkan untuk sepeda listrik harganya 50.000 per setengah jam. Kalau aku sih pilihnya yang sepeda listrik ini ya, biar nggak capek ngegoesnya. Jujur ini seru banget sih, karena kita bisa keliling menikmati area resort yang asri sambil main sepedahan kayak gini gengs. Nah mumpung lagi keliling, aku mau ke area depan dulu ya. Habis itu kita ke clubhouse. Di area depan ini terdapat function room atau gedung serbaguna yang bisa digunakan untuk meeting ataupun wedding hall. Di sini terdapat 2 hall, ada yang di lantai bawah yaitu Hall Aster, sedangkan untuk yang di lantai atas namanya adalah Hall Bougainville. Areanya tuh cukup luas dan bisa menampung kapasitas sekitar 120 orang. Resort ini juga menyediakan meeting package dengan detail seperti ini. Sedangkan untuk wedding package, detailnya kayak gini gengs. Lanjut, sekarang aku mau ke fasilitas terfavorit aku, yaitu swimming pool dan clubhouse. Dimana di sini tuh banyak banget fasilitas hiburannya gengs, seperti tenis meja, biliar, karaoke, dan rooftop. Wah, lengkap banget kan? Untuk clubhouse berada di sebelah kanan, tapi sekarang aku mau ke swimming poolnya dulu ya gengs. Nah di sini areanya tuh luas dan asri banget, yang dikelilingi oleh pepohonan tinggi. Dan tentunya memiliki kolam berenang yang bisa digunakan oleh anak-anak maupun dewasa. Untuk kolam anak adalah yang bulat kecil ini dengan kedalaman di 50 cm. Sedangkan untuk kolam dewasa adalah yang besar ini dengan bentuk unik dan memiliki 2 kedalaman, yaitu mulai dari 100 cm lalu melandai ke bawah hingga kedalaman 180 cm. Wah, lumayan dalam juga ya. Jadi buat kalian yang nggak bisa berenang, saran aku sih berenangnya yang di 100 cm aja ya gengs, demi keamanan. Air kolam berenangnya juga bersih dan seger banget, jadinya makin nyaman deh berenang di sini. Di depan kolam berenang juga disediakan area duduk yang banyak. Jadi kalau mau santai sambil nikmatin segernya kolam berenang, bisa duduk di sini ya. Terus serunya lagi disediakan juga fasilitas tenis meja gengs. Dan ini tuh free loh. Wah asik banget kan? Apalagi posisinya pun di dekat kolam berenang, sehingga view-nya tuh seger banget. Melipir sedikit ke area atas, resort ini juga menyediakan kids playground. Namun karena saat ini lagi ada pembangunan hall terbaru dan posisinya pun kebetulan deket sama area playground, jadi mungkin untuk sementara agak kurang nyaman ya gengs. Next kita move ke area clubhouse. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai, di mana lantai bawahnya itu diisi dengan mini store, biliar, toilet, dan musola. Nah buat kalian yang pengen beli minuman hangat, gak perlu repot-repot keluar resort ya. Karena di dalam clubhouse-nya ini pun ada gengs. Terus disediakan juga area duduk di sampingnya, yang vibes-nya tuh kayak di area teras gitu ya. Lalu melipir ke dalam, terdapat area biliar yang cukup luas. Dan tenang aja, fasilitas di dalam clubhouse ini tuh semuanya free ya. So kita bisa bebas main sepuasnya deh di sini. Apalagi areanya juga luas dan semi terbuka, sehingga kita bisa leluasa main biliarnya. Di area pojok terdapat toilet dan musola. Jadi buat kalian yang mau bilas setelah berenang ataupun setelah berolahraga, bisa langsung mandi di sini ya. Karena ada lapangan basket dan tenis juga loh. Nanti aku spill deh. Disediakan juga loker untuk taruh barang-barang. Terus untuk toilet dan area bilasnya pun bersih ya. Plus udah disediain sabun juga gengs. Nah sekarang aku mau spill fasilitas apa aja yang ada di lantai atas. Jadi untuk di lantai 2 ini terdapat area resto dan karaoke room. Buat kalian yang mau bikin acara gathering, nanti makannya itu bisa di resto ini ya gengs. Jadi biasanya sih tempat ini tuh kalau lagi disewa seluruh cottage, area ini bakal jadi tempat makan utama. Sedangkan kalau lagi kosong kayak sekarang, kita juga bisa order makanan ya, yang menunya tuh sama kayak di room service. Area restonya luas dan ceilingnya juga tinggi, jadi makin berasa lebih lapang. Dan enaknya lagi disediain karaoke room lengkap dengan sofa yang nyaman.
Dan mic-nya pun nggak tanggung-tanggung, ada 4 biji loh gengs. Jadi kita bisa seru-seruan karaokean rame-rame ya di sini. Dari resto ini juga terdapat pintu samping yang bisa langsung ke lapangan olahraga, yaitu ada lapangan basket dan lapangan tenis. Tapi sebelum ke sana, aku mau tunjukin dulu area rooftop yang ada di atas nih gengs. Kalau kalian butuh suasana outdoor dengan vibes yang lebih tenang, cobain deh mampir ke rooftop ini. Areanya sih nggak terlalu besar, namun view yang disajikan tuh indah banget. Apalagi posisinya di paling atas, sehingga sudut pandangnya pun akan lebih luas ya. Nah, kalau dari cottage kan kurang kelihatan pemandangannya. Tapi kalau dari rooftop ini, terlihat view pegunungan yang berjejer dan terhampar luas di depan mata, gengs. Masya Allah. Di sini juga disediakan area duduk, jadi kalau mau santai sambil menikmati keindahan alam dan udara yang sejuk, bisa banget ya. Turun dari area rooftop, masih ada spot duduk lainnya yang pasti lebih adem ya. Dan di sini kita juga bisa nontonin orang yang lagi main basket loh. Staycation di resort ini tuh nggak sekedar buat healing aja, tapi kita juga akan dimanjakan sama fasilitas olahraga yang sangat memadai. Kalau tadi kan udah ada swimming pool, jogging track, dan sepeda ya. Nah sekarang aku mau tunjukin lapangan basket yang super luas. Dan ini tuh kayaknya standar nasional gak sih? Gede banget gengs. Asli, main basket di sini udah jadi berasa atlet deh. Karena lapangannya yang sangat luas, sehingga kalau mau battle main rame-rame tuh bisa banget ya. Nah buat kalian yang nggak menginap, lapangan basket ini juga bisa disewakan per 2 jam. Jadi kalau misalnya kalian punya komunitas basket dan pengen main di sini, bisa sewa ya tanpa menginap. Sedangkan untuk tamu yang menginap, tenang aja, fasilitas lapangan basket ini tuh udah free kok. Dari lapangan basket ini juga terdapat tangga untuk menuju ke atas. Jadi aksesnya itu bisa dari bawah tadi ataupun dari atas sini ya. Dan gak cuma ada lapangan basket aja, tapi di sini juga menyediakan lapangan tenis yang gak kalah luas gengs. Dan yang bikin salfok adalah lapangan seluas ini tuh bisa bersih banget ya, bener-bener terjaga kebersihannya. Bahkan yang aku perhatiin, semua area resort ini tuh bersih semua gengs, keren banget deh. Nah untuk tenis courtnya ini hanya disediakan lapangannya aja ya. Sedangkan untuk peralatan tenisnya kita mesti bawa sendiri. Dan sama seperti lapangan basket tadi, lapangan tenis ini juga bisa disewakan untuk umum. Sedangkan untuk tamu yang menginap, fasilitas ini tuh udah free kok. Tinggal bawa perlengkapannya aja. Kita turun lagi ke bawah, di sebelah lapangan basket terdapat aviary atau kandang burung besar. Wah, kalau lagi liburan sama anak-anak, jangan lupa untuk bawa si kecil main ke sini ya bun. Di dalam aviary ini terdapat sekumpulan burung lovebirds yang gemesin banget deh. Aviary ini dirancang untuk menampung banyak burung dalam ruang yang luas, sehingga mereka dapat terbang bebas dan berinteraksi layaknya di habitat aslinya ya. Apalagi dilengkapi juga dengan kolam, dahan, dan tanaman yang menyerupai ekosistem alaminya, sehingga membuat mereka merasa nyaman di sini. Seperti ini suasana sore hari di Puri Anandita Resort. Sore ini turun hujan yang membuat suasananya tuh makin syahdu dan dingin deh. Kemarin itu bahkan masih sore aja, suhu udaranya udah mencapai 22 derajat Celcius gengs. Wah kebayangkan, makin malam tuh pasti makin dingin lagi deh. Nggak berasa, hari udah makin gelap aja, dan aku bakal spill seperti apa suasana malam hari dari dalam cottage Tanjung. Untuk pencahayaannya terang, dan jujur ini udaranya dingin banget gengs. Kemarin itu suhu udara di malam harinya adalah 20 derajat Celcius. Apalagi tadi sore juga kan sempat hujan ya, jadi makin berasa dingin lagi deh. Aku saranin kalau kalian nginep di sini wajib bawa jaket ya. Atau bisa juga bawa slipper, karena makin malam lantainya juga makin ikut dingin gengs. Kalau udara dingin, udah pasti nggak jauh-jauh dari lapar deh, iya kan? Nah, karena kemarin itu aku pesan catering, jadi makan malamnya udah disiapin dari pihak Surganya Villa. Dan kali ini menunya ada ayam bakar, tahu tempe, lalapan, dan sambal.
Perut udah kenyang, sekarang aku mau tunjukin juga suasana malam hari dari dalam kamarnya. Nah, ini aku di kamar kedua ya. Untuk pencahayaannya cukup terang, namun di sini tuh nggak ada lampu tidur, hanya ada di master bedroom aja. Jadi kalau mau tidur ya pilihannya cuma dua, mau terang atau gelap ya. Dan sama seperti di kamar kedua tadi, untuk kamar di atas ini pencahayaannya juga sama-sama terang, gengs. Malam ini aku mau main ke clubhouse untuk nikmatin fasilitas yang ada di sana. Untuk pencahayaan di area outdoornya ini lebih temaram ya, yang membuat suasananya tuh makin syahdu di tengah udara yang dingin. Dan kayak gini gengs, nanti aku bakal ke area swimming pool, tapi sekarang kita cek dulu area clubhouse-nya. Walaupun dari luarnya nggak begitu terang, tapi ternyata untuk pencahayaan di dalam bangunan clubhouse-nya ini tuh terang banget ya gengs. So, kalian gak usah takut deh. Jadi kalau mau main biliar malam-malam, tetap aman dan nyaman ya. Terus ini aku juga coba cek di area belakang, yaitu toilet. Dan tenang aja, ternyata pencahayaannya juga sama-sama terang kok gengs. Jadinya nggak spooky ya kalau malam-malam mau ke toilet. Next, kita naik ke lantai atas. Wah, dari luarnya aja udah kelihatan ya, pencahayaannya tuh terang banget. Jadi kalau kalian bosen di dalam cottage, kita tinggal melipir aja ya ke clubhouse ini. Bisa karaokean sepuasnya. Kemarin sih kalau aku tanya ke staffnya, katanya nggak ada jam batas malam ya. Jadi nanti kalian tinggal datang aja ke sini. Kemarin juga pas aku dateng, area atas ini tuh lagi kosong. Dan beberapa lampunya juga sempat dimatiin. Akhirnya kita hidupin sendiri dan tenang aja. Tiap malam tuh akan ada petugas yang kontrol keliling area resort kok gengs. Jadi insya Allah aman ya. Gak afdol rasanya kalau main ke clubhouse tapi gak mampir ke area rooftop. So aku naik ke atas lagi untuk lihat kayak gimana sih pemandangan di malam harinya. Dan ternyata seperti ini gengs. Kalau di video mungkin gak terlalu jelas ya. Tapi kalau aslinya sih terlihat city light view dari kejauhan. Cuma emang gak terlalu banyak sih, tapi tetap kelihatan kok. Oke, tadi aku udah explore area clubhouse. Nah, sekarang kita cek yuk suasana malam hari dari area swimming pool. Untuk pencahayaannya sih di sini tuh nggak terlalu terang ya. Penerangannya hanya dari lampu di area duduknya aja, gengs. Namun untuk di dekat kolam renangnya agak gelap. Mungkin karena ini aku nginepnya pas weekdays kali ya. Dan kebetulan juga kolam renangnya kan gak dipakai, jadinya lampunya tuh dimatiin. Sedangkan untuk di area duduknya terang banget ya. Good morning, seperti ini suasana pagi hari dari rooftop Puri Anandita Resort. Masya Allah, pemandangannya indah banget ya. Ditambah sama udaranya yang masih sejuk dan dingin banget. Kemarin itu suhu udara di pagi harinya sekitar 19 derajat Celcius, gengs. Pagi harinya kita dapat breakfast dan menunya adalah nasi goreng lengkap dengan telur mata sapi dan kerupuk. Nah, habis ini jangan di skip videonya ya, karena aku bakal bahas info harga menginap di resort ini. Berikut info fasilitas dan harga menginap di Puri Anandita Resort. Untuk sewa seluruh area resort, bisa kontak langsung ke admin villa ya. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Puri Anandita Resort. Sebuah hidden gem resort di puncak yang asri banget dan wajib kalian coba. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi ya. And see you on my next video. Bye!